Seringkali di komen sosmed, kita mendengar sebuah argumen yang dilemparkan dengan nada meremehkan terhadap mereka yang memilih untuk meninggalkan agama atau menjadi ateis. Kalimatnya biasanya terdengar seragam. Ah, dia jadi ateis itu cuma karena malas ibadah saja. Argumen ini seolah menjadi pelarian instan bagi para pemeluk agama untuk menyederhanakan sebuah proses pencarian eksistensial yang sangat kompleks menjadi sekadar masalah teknis kemalasan fisik. Ada asumsi yang sangat kental bahwa beban ritual agama seperti bangun subuh, berpuasa, atau pergi ke tempat ibadah secara rutin adalah beban yang begitu berat sehingga seseorang memilih untuk membuang seluruh sistem keyakinannya hanya demi bisa bangun siang atau makan di siang hari saat bulan Ramadan. Namun, mari kita berhenti sejenak dan melihat ini dari sudut pandang yang lebih kritis dan skeptis. Benarkah keputusasaan intelektual terhadap konsep ketuhanan bisa disederhanakan menjadi masalah manajemen waktu atau kurangnya disiplin diri? Ataukah sebenarnya label malas ini hanyalah sebuah bentuk proyeksi psikologis untuk menghindari diskusi yang lebih dalam tentang validitas ajaran itu sendiri? Disclaimer, video ini dibuat semata-mata sebagai sarana diskusi intelektual dan refleksi filosofis dari sudut pandang skeptis. Konten di dalamnya tidak dimaksudkan untuk menghina, merendahkan, atau menyerang keyakinan agama manapun atau individu tertentu. Tujuan kami adalah membedah sebuah stigma sosial dengan logika dan perspektif yang berbeda. Penonton diharapkan bijak dalam menyikapi perbedaan pendapat dan menjaga ruang komentar tetap kondusif serta saling menghormati. Menuduh seseorang menjadi ateis karena malas ibadah, itu ibarat menuduh seseorang berhenti mencuci mobil yang sebenarnya sudah tidak mereka miliki. Ketika seseorang sampai pada kesimpulan bahwa sebuah ritual tidak lagi memiliki landasan metafisika yang kuat, atau ketika mereka merasa bahwa entitas yang disembah itu tidak terbukti keberadaannya, maka melakukan ritual tersebut bukan lagi soal rajin atau malas. Melakukan ritual dalam kondisi tidak percaya justru adalah sebuah tindakan absurditas yang sia-sia. Bagi seorang skeptis, ibadah bukan lagi sebuah kewajiban yang memberatkan, melainkan sebuah aktivitas yang kehilangan relevansinya sama sekali. Kita tidak menyebut orang yang tidak mau menyiram tanaman plastik sebagai tukang kebun yang malas, karena memang tidak ada manfaat biologis yang dihasilkan dari tindakan tersebut. Demikian pula, bagi mereka yang merasa ibadah itu tidak penting, melakukannya bukan lagi bentuk ketaatan, melainkan pemborosan energi untuk sesuatu yang mereka anggap tidak nyata. Ada sebuah paradoks yang menarik di sini. Jika kita mau jujur melihat data atau testimoni dari banyak orang yang memutuskan menjadi ateis atau agnostik, kita akan menemukan bahwa banyak dari mereka justru adalah orang-orang yang dulunya sangat taat, bahkan mungkin lebih berdarah-darah dalam beribadah dibandingkan mereka yang hanya beragama secara KTP. Mereka menghabiskan waktu bertahun-tahun mempelajari kitab suci, melakukan ritual dengan presisi yang luar biasa, dan mencari Tuhan dengan kesungguhan yang menguras emosi. Namun, dalam proses itu, mereka menemukan ketidakkonsistenan, celah logika, atau ketiadaan jawaban yang memuaskan dari otoritas agama. Jadi, ketika mereka berhenti beribadah, itu bukan karena mereka lelah secara fisik, melainkan karena mereka merasa telah dikhianati oleh janji-janji spiritual yang tidak pernah terrealisasi dalam realitas objektif. Menyebut mereka malas adalah sebuah penghinaan terhadap perjalanan intelektual yang menyakitkan yang telah mereka tempuh. Lebih jauh lagi, argumen malas ibadah ini seringkali digunakan sebagai alat pertahanan ego bagi mereka yang beragama. Dengan melabeli ateis sebagai orang malas, pemeluk agama tidak perlu merasa terancam oleh argumen-argumen skeptis yang diajukan. Jika ateisme dianggap sebagai produk dari cacat karakter, seperti kemalasan, maka isi pemikiran ateisme itu sendiri tidak perlu diperiksa kebenarannya. Ini adalah bentuk sesat pikir ad hominem yang sangat lazim. Daripada menjawab pertanyaan tentang mengapa penderitaan ada di dunia, atau mengapa bukti empiris tentang Tuhan begitu minim, lebih mudah untuk mengatakan, kamu hanya ingin hidup bebas tanpa aturan, kan? Ini adalah cara untuk membungkam dialog sebelum dialog itu dimulai. Padahal, bagi banyak orang, meninggalkan agama justru adalah jalan yang paling sulit dan menguras tenaga.
jauh dari kata praktis, apalagi malas. Bayangkan konsekuensi sosial yang harus dihadapi oleh seorang ateis di lingkungan yang religius. Mereka harus menghadapi kemungkinan dikucilkan oleh keluarga, kehilangan teman, stigmatisasi di tempat kerja, hingga ancaman hukum di beberapa yurisdiksi. Jika tujuannya hanya untuk malas-malasan, maka menjadi ateis adalah cara yang paling tidak efisien untuk mencapainya. Orang yang benar-benar malas justru akan memilih untuk tetap berpura-pura beragama, mengikuti ritual secara ala kadarnya demi menjaga keharmonisan sosial, daripada harus beradu argumen dan menanggung beban sosial sebagai seorang murtad. Menjadi ateis yang jujur menuntut keberanian moral dan ketangguhan mental yang luar biasa. Jadi, narasi bahwa ateisme adalah pintu keluar bagi orang-orang malas sebenarnya sangat bertolak belakang dengan realitas lapangan yang penuh tekanan. Kita juga harus membedah konsep kepentingan itu sendiri. Mengapa seseorang merasa ibadah itu tidak penting? Bukan karena mereka meremehkan disiplin, tetapi karena mereka menuntut bukti dari efikasi atau kegunaan ritual tersebut. Dalam dunia skeptisisme, setiap tindakan harus memiliki landasan rasional. Jika seseorang diminta untuk menghabiskan waktu berjam-jam setiap minggu untuk berkomunikasi dengan sesuatu yang tidak pernah memberikan jawaban balik secara nyata, atau melakukan gerakan-gerakan tertentu yang tidak memiliki dampak langsung pada perbaikan karakter atau kondisi dunia, maka wajar jika nalar mereka mulai mempertanyakannya. Bagi seorang skeptis, waktu adalah sumber daya yang paling berharga. Menghabiskan waktu untuk sesuatu yang dianggap sebagai ilusi kolektif bukanlah bentuk kemalasan, melainkan bentuk efisiensi intelektual. Mereka lebih memilih mengalokasikan energi tersebut untuk hal-hal yang nyata, sains, kemanusiaan, seni, atau sekedar menikmati hidup yang singkat ini dengan penuh kesadaran. Ketidakpentingan ibadah di mata seorang skeptis muncul dari pergeseran paradigma tentang makna hidup. Dalam agama, ibadah adalah pusat dari segala sesuatu karena ada janji pahala dan ancaman dosa. Namun, ketika konsep surga dan neraka itu runtuh di bawah mikroskop logika, maka seluruh struktur motivasi di baliknya ikut ambruk. Tanpa adanya insentif metafisika tersebut, ibadah berubah menjadi sekadar koreografi tanpa jiwa. Disinilah letak kesalahpahamannya. Pemeluk agama melihat ibadah sebagai investasi masa depan yang sangat krusial, sementara skeptis melihatnya sebagai biaya operasional yang tidak menghasilkan apa-apa. Jadi, masalahnya bukan pada daya dorong, kemalasan, melainkan pada tujuan, objektif. Jika Anda tidak percaya ada tujuan di ujung jalan itu, Anda tidak akan berjalan di sana, bukan karena kaki Anda lemas, tapi karena Anda tahu jalan itu tidak menuju kemana-mana. Seringkali tuduhan malas ini dibarengi dengan narasi bahwa ateis sebenarnya hanya ingin bebas melakukan kemaksiatan atau hidup hedonis tanpa aturan moral. Ini adalah asumsi yang sangat dangkal. Jika tujuannya hanya untuk bersenang-senang, seseorang tidak perlu menjadi ateis. Cukup menjadi pemeluk agama yang tidak taat, sesuatu yang populasinya sangat besar di sekitar kita. Faktanya, banyak ateis justru hidup dengan standar moral yang sangat ketat karena mereka menyadari bahwa satu-satunya yang menjaga keteraturan dunia adalah kesepakatan manusia, bukan pengawasan dari langit. Ketika Anda tidak lagi percaya pada konsep pengampunan dosa yang instan melalui ritual tertentu, Anda justru menjadi lebih berhati-hati dengan tindakan Anda di dunia nyata. Anda sadar bahwa setiap luka yang Anda goreskan pada orang lain tidak bisa dihapus hanya dengan bersujud atau meminta maaf pada entitas yang tidak terlihat. Anda harus memperbaikinya secara langsung di sini, saat ini juga. Jadi, beralih dari moralitas berbasis instruksi ke moralitas berbasis empati bukanlah tanda kemalasan karakter, melainkan sebuah kedewasaan psikologis yang menuntut tanggung jawab penuh atas setiap keputusan hidup. Mari kita jujur tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam pikiran seseorang yang mulai meragukan kegunaan ibadah. Bagi mereka, ibadah bukan lagi sebuah kebutuhan jiwa, melainkan sebuah repetisi mekanis yang menguras waktu tanpa memberikan hasil empiris. Skeptisisme mengajarkan kita untuk mengevaluasi efikasi dari setiap tindakan.
Jika seseorang menghabiskan 10 tahun berdoa untuk kesembuhan kerabatnya, namun realitas medis tetap berjalan sesuai hukum biologis tanpa campur tangan supranatural, maka wajar jika nalar skeptisnya menyimpulkan bahwa doa tersebut tidak memiliki variabel pengaruh dalam persamaan realitas. Dalam titik ini, berhenti beribadah adalah sebuah kesimpulan logis, bukan sebuah bentuk kelelahan fisik. Ini adalah tentang integritas intelektual. Bagaimana mungkin seseorang bisa terus melakukan sesuatu yang secara sadar mereka anggap sebagai kesia-siaan? Melanjutkan ibadah dalam kondisi seperti itu justru merupakan bentuk ketidakjujuran terhadap diri sendiri. Sebuah kepura-puraan yang jauh lebih melelahkan daripada sekadar mengakui bahwa saya tidak lagi melihat urgensi dalam hal ini. Ada pula aspek jalur resistensi terendah yang sering disalahpahami. Orang beragama sering mengira bahwa tetap berada dalam iman adalah jalan yang sulit karena harus melawan hawa nafsu dan rajin ibadah. Padahal dari sudut pandang sosiologis, tetap beragama adalah jalan yang paling mudah dan nyaman. Anda mendapatkan komunitas yang siap mendukung, Anda mendapatkan jawaban instan untuk semua pertanyaan eksistensial, dan Anda memiliki peta jalan hidup yang sudah disediakan oleh tradisi selama ribuan tahun. Sebaliknya, menjadi seorang skeptis atau ateis berarti Anda harus membangun fondasi makna hidup Anda sendiri dari nol. Anda harus menghadapi ketidakpastian maut tanpa janji surga. Dan Anda harus mencari alasan untuk menjadi orang baik tanpa ancaman neraka. Ini adalah kerja keras intelektual dan emosional yang sangat masif. Menyebut proses ini sebagai kemalasan adalah sebuah ironi yang luar biasa. Justru mereka yang tetap bertahan dalam dogma tanpa pernah mempertanyakannya adalah orang-orang yang malas secara intelektual karena mereka enggan melakukan audit terhadap keyakinan mereka sendiri. Tuduhan malas ibadah juga seringkali merupakan bentuk proyeksi dari rasa iri yang tersembunyi. Beberapa pemeluk agama yang merasa terbebani dengan ritual mereka mungkin melihat orang lain yang bebas dari beban tersebut dan secara bawah sadar merasa tidak adil. Daripada mengakui bahwa mereka sendiri mungkin merasa lelah dengan rutinitas tersebut, mereka lebih memilih untuk menyerang pilihan orang lain dengan label negatif. Saya susah payah bangun pagi untuk beribadah, sementara dia enak-enakan tidur. Pasti dia ateis karena malas. Ini adalah cara untuk memvalidasi penderitaan atau ketidaknyamanan mereka sendiri dalam menjalankan agama. Mereka menciptakan hierarki moral berdasarkan penderitaan dalam ritual. Seolah-olah semakin berat dan tidak masuk akal sebuah ritual dilakukan, semakin tinggi nilai spiritual pelakunya. Padahal bagi seorang skeptis, penderitaan yang tidak memiliki tujuan nyata hanyalah masokisme yang dibungkus dengan bahasa kesucian. Jika kita melihat profil banyak tokoh ateis atau pemikir bebas, kita akan menemukan bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat produktif, disiplin dalam bekerja, dan berdedikasi pada bidangnya, entah itu sains, seni, atau kemanusiaan. Apakah masuk akal jika seseorang yang mampu menghabiskan puluhan jam di laboratorium untuk memecahkan kode genetika atau menulis ribuan baris kode pemrograman yang rumit tiba-tiba dianggap malas hanya karena dia tidak melakukan ritual 5 menit di tempat ibadah? Tentu saja tidak. Masalahnya bukan pada kapasitas mereka untuk disiplin, melainkan pada penilaian mereka terhadap apa yang layak untuk didisiplinkan. Mereka lebih memilih disiplin pada hal-hal yang memberikan dampak nyata bagi peradaban daripada disiplin pada ritual yang dianggap sebagai sisa-sisa pemikiran magis masa lalu. Ketidakhadiran di tempat ibadah bukan berarti kehadiran di tempat tidur atau sofa kemalasan. Bagi banyak orang, itu berarti kehadiran di garis depan kemajuan manusia. Kita juga perlu mengkritisi bagaimana agama seringkali memonopoli definisi disiplin dan ketekunan. Seolah-olah satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa seseorang itu tekun adalah melalui ketaatan ritual. Ini adalah penyempitan makna yang berbahaya. Disiplin seorang pelari maraton, disiplin seorang penulis, atau disiplin seorang orang tua tunggal yang bekerja keras menghidupi anaknya tanpa bantuan doa adalah bentuk ketekunan yang sangat nyata. Ketika seorang ateis memutuskan bahwa ibadah tidak lagi penting, mereka sebenarnya sedang mengalihkan energi mereka ke dalam bentuk-bentuk kedisiplinan lain yang lebih sesuai dengan nilai-nilai mereka. Mereka tidak menjadi kurang berdedikasi terhadap kehidupan. Mereka justru menjadi lebih selektif dalam memilih kepada apa mereka berdedikasi. Mereka menolak untuk menjadi budak dari rutinitas yang tidak memberikan pencerahan intelektual maupun manfaat praktis bagi sesama. Seringkali, keberatan utama seorang skeptis terhadap ibadah
bukan terletak pada durasi atau kesulitan fisiknya, melainkan pada ketiadaan korelasi antara tindakan tersebut dengan hasil yang dijanjikan. Jika kita melihatnya secara mekanis, ibadah sering dipromosikan sebagai obat bagi jiwa atau solusi bagi masalah hidup. Namun, dalam kacamata skeptis, jika sebuah obat tidak memberikan efek penyembuhan setelah dikonsumsi selama bertahun-tahun, berhenti meminumnya bukan tanda kemalasan, melainkan tanda kewarasan. Tidak ada orang yang disebut pemalas karena berhenti memompa ban yang bocornya sudah tidak bisa ditambah lagi. Mereka berhenti karena mereka sadar bahwa energi yang dikeluarkan tidak sebanding dengan hasil yang nol. Bagi seorang ateis, menganggap ibadah tidak penting adalah hasil dari observasi empiris yang panjang. Mereka melihat bahwa dunia tetap berputar dengan hukum fisika yang sama, baik mereka berdoa maupun tidak. Hujan tetap turun pada yang soleh maupun yang zolim, dan bencana alam tidak memilih-milih korban berdasarkan tingkat ketaatan ritualnya. Ketika realitas menunjukkan bahwa variabel ibadah tidak mengubah output peristiwa, maka secara logis, variabel tersebut menjadi tidak relevan dalam sistem navigasi hidup mereka. Ketidakmampuan penganut agama untuk memahami sudut pandang ini seringkali berakar pada ketakutan mereka sendiri akan kekosongan. Mereka tidak bisa membayangkan hidup tanpa struktur ritual yang memberikan ilusi kendali atas masa depan. Oleh karena itu, ketika melihat seseorang yang dengan tenang melepaskan ritual tersebut, ego mereka merasa terancam. Label malas adalah mekanisme pertahanan diri yang nyaman. Dengan menyebut ateis malas, pemeluk agama sedang menghibur diri mereka sendiri bahwa mereka lebih baik karena mereka bersedia melakukan pekerjaan yang melelahkan demi Tuhan. Namun mereka gagal melihat bahwa bagi si skeptis, pekerjaan itu bukan hanya melelahkan, tapi hampa makna. Ada perbedaan besar antara seseorang yang malas mencuci piring karena ingin bersantai dengan seseorang yang menolak mencuci piring yang sebenarnya bersih namun disuruh dicuci ulang terus-menerus oleh suara yang tidak nyata. Yang pertama adalah masalah disiplin, yang kedua adalah masalah rasionalitas. Lebih dalam lagi, argumen tentang kemalasan ini mengabaikan fakta bahwa banyak ateis justru menemukan ibadah dalam bentuk lain yang jauh lebih menuntut tenaga dan pikiran. Seseorang yang menghabiskan malam-malamnya membaca literatur sains, filsafat, atau sejarah demi memahami asal-usul alam semesta secara jujur, sedang melakukan sebuah pencarian kebenaran yang jauh lebih melelahkan daripada sekedar mengulang hafalan doa yang sudah mereka ketahui sejak kecil. Diperlukan upaya mental yang besar untuk mendekonstruksi keyakinan yang sudah ditanamkan sejak lahir. Menghadapi krisis eksistensial tanpa pegangan supranatural membutuhkan ketahanan psikologis yang jarang dimiliki oleh mereka yang hanya mengikuti arus tradisi. Jadi ketika seseorang sampai pada kesimpulan bahwa ibadah itu tidak penting, itu seringkali merupakan puncak dari sebuah pendakian intelektual yang curam, bukan hasil dari rebahan di sofa. Pada akhirnya, kita harus bertanya, siapa yang sebenarnya lebih malas? Apakah dia yang mempertanyakan segala sesuatu, menuntut bukti, dan beralih berdiri sendirian di luar zona nyaman dogma agama? Ataukah dia yang hanya menerima apapun yang diajarkan oleh orang tua dan lingkungannya tanpa pernah berani menguji validitasnya, hanya karena merasa aman berada dalam kerumunan? Kepasifan dalam menerima dogma adalah bentuk kemalasan intelektual yang paling nyata. Sebaliknya, memilih untuk tidak melakukan ibadah karena merasa itu tidak penting adalah sebuah sikap sadar yang diambil setelah melakukan evaluasi nilai secara mendalam. Ini adalah tentang memprioritaskan yang nyata di atas yang simbolis, yang terbukti di atas yang sekadar klaim, dan yang bermanfaat bagi kemanusiaan di atas yang sekedar pemuasan ego spiritual. Jadi, lain kali jika ada yang melontarkan ejekan bahwa seseorang menjadi ateis karena malas ibadah, ingatlah bahwa tuduhan itu hanyalah sebuah tabir asap. Itu adalah cara mudah untuk menghindari diskusi yang lebih substansial tentang kebenaran. Mengatakan ibadah tidak penting bukan berarti kita meremehkan disiplin, melainkan kita menghargai waktu dan energi kita untuk hal-hal yang benar-benar memberikan dampak bagi dunia yang nyata ini. Kita tidak berhutang ritual pada siapapun, apalagi pada konsep-konsep yang gagal membuktikan relevansinya di hadapan nalar. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan berpura-pura melakukan sesuatu yang tidak kita yakini, hanya demi menyenangkan persepsi orang lain yang gagal memahami kedalaman pencarian kita.
Sebagai penutup, mari kita terus mengedepankan akal sehat dan kejujuran dalam berpikir. Dunia tidak membutuhkan lebih banyak orang yang sekadar rajin melakukan ritual tanpa pemahaman. Dunia membutuhkan lebih banyak orang yang berani jujur pada nuraninya, meskipun kejujuran itu pahit dan tidak populer. Jangan biarkan stigma malas menghentikan langkahmu dalam mencari makna yang lebih otentik dan rasional. Karena pada akhirnya, kualitas hidup seseorang tidak diukur dari seberapa sering mereka bersujud di hadapan misteri, melainkan dari seberapa besar kontribusi nyata mereka terhadap sesama manusia selama mereka masih bernafas. Terima kasih telah menyimak pembedahan skeptis ini. Jika Anda merasa narasi ini mewakili apa yang selama ini sulit diungkapkan, atau jika Anda memiliki pandangan berbeda yang ingin didiskusikan secara sehat, kolom komentar selalu terbuka untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung konten-konten kritis dan jujur seperti ini. Silahkan tekan tombol suka, bagikan video ini kepada mereka yang mungkin masih terjebak dalam prasangka, dan pastikan untuk subscribe ke channel kami. Mari bersama-sama menjadi bagian dari suara yang tenang namun tajam, hanya di channel Silent Majority. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, tetaplah berpikir, tetaplah skeptis.